selamat hari Minggu dan juga selamat tahun baru. Adik-adik yang di rumah pastinya masih dalam keadaan sehat ya. Nah, adik-adik di rumah hari ini hari Minggu, kita mau memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita mau mengucap syukur untuk penyertaan Tuhan. Nah, adik-adik, yuk kita mau katakan Tuhan itu baik. Yuk adik-adik, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk pimpinan dan penyertaan-Mu selama tahun 2021 hingga saat ini. Kami dalam keadaan sehat dan dalam lindungan-Mu. Tuhan, saat ini kami mau beribadah, pimpin dan sertai kami Tuhan dari awal, pertengahan hingga akhir. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, tema kita hari ini adalah janji Tuhan membawa kebaikan. Hari ini ada yang bersukacita loh, karena janjinya ditepati. Siapa ya adik-adik? Nah, kita dengarkan ceritanya yang akan dibawakan oleh Kak Andri. Hari ini kita juga bersukacita yuk. Kita mau angkat pujian Sukacita Bertemu Tuhan. Halo, selamat hari Minggu adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan. Gimana kabar kalian hari ini? Semoga semuanya dalam kondisi baik, sehat, bersemangat dan juga bersukacita. Yuk sebelum kita dengar cerita firman Tuhan, kita bersama-sama berdoa ya. Tuhan Yesus yang baik, sebentar lagi kami akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Kami mau duduk diam mendengarkan firman Tuhan yang menjadi penuntun bagi langkah hidup kami. Tolonglah kami ya Tuhan, supaya semakin mengenal Tuhan dan karya, kebaikan, serta kasih Tuhan bagi seluruh dunia ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, lihat, Kak Andri pakai baju apa ini ya? Kak Andri pakai baju seperti orang-orang
Israel pada zaman dulu. Kak Andri mau cerita tentang seorang bapak yang bernama Simeon. Siapa adik-adik? Simeon. Ada seorang bapak bernama Simeon yang sudah tua, sudah kakek-kakek. Pak Simeon ini orangnya sangat baik adik-adik. Pak Simeon suka sekali membaca Alkitab, suka sekali mendengarkan firman Tuhan, dan suka sekali berbuat taat, menuruti perintah Tuhan, dan berbuat kebaikan sepanjang hidupnya. Nah, Pak Simeon ini sedih adik-adik karena melihat kondisi bangsa Israel pada waktu itu sedang dijajah oleh bangsa Romawi. Juga ada banyak tindakan kejahatan yang menimpa teman-teman Bapak Simeon. Maka Bapak Simeon sedih. Bagaimana ini Tuhan? Kenapa semuanya harus seperti ini? Semuanya menderita. Tapi rupanya Bapak Simeon ingat bahwa ada satu janji yang diberikan oleh Tuhan, bahwa Tuhan akan mengirimkan penyelamat, Mesias, juru selamat yang akan menghibur dan menolong bangsa Israel. Nah, selama hidupnya Pak Simeon menunggu selalu janji dari Tuhan ini. Tapi kemudian Pak Simeon bertanya-tanya, kapan ya janji Tuhan itu datang? Kapan ya janji Tuhan itu digenapi? Apakah aku bisa melihat kedatangan penyelamat itu, Mesias itu? Sementara aku ini sudah tua, sebentar lagi mungkin akan meninggal dunia, akan mati. Apakah mungkin aku akan bertemu dengan Mesias itu? Nah, adik-adik, apakah Bapak Simeon yang sedih ini, yang sedang menanti janji Tuhan ini, akan bertemu dengan Mesias atau Juru Selamat dunia? Yuk kita lihat ceritanya di video berikut ini. Dan ketika genap 8 hari, dan ia harus disunatkan, ia diberi nama Yesus, yaitu nama yang disebut oleh malaikat sebelum ia dikandung ibunya. Dan ketika genap waktu pentahiran, menurut hukum Taurat Musa, mereka membawa dia ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Seperti ada tertulis dalam hukum Tuhan, semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah. Dan untuk mempersembahkan korban menurut apa yang difirmankan dalam hukum Tuhan, yaitu sepasang burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya, dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu Dia yang diurapi Tuhan. Ia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus. Ketika Yesus anak itu dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat, ia menyambut anak itu dan menatangnya sambil memuji Allah. Katanya, "Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera, sesuai dengan firman-Mu. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripada-Mu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi penyataan bagi bangsa-bangsa lain, dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel." Dan bapa serta ibunya amat heran akan segala apa yang dikatakan tentang dia. Lalu Simeon
memberkati mereka dan berkata kepada Maria, ibu anak itu, "Sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel, dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan, dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri, supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang." Nah, adik-adik sudah lihat dan dengar ceritanya ya. Akhirnya Pak Simeon yang sudah tua itu berjumpa dengan bayi Mesias yang adalah bayi Tuhan Yesus yang menjadi penyelamat dunia, menjadi juru selamat yang menebus kita dari dosa-dosa kita. Wah, rupanya sungguh baik Tuhan kepada Bapak Simeon. Artinya Bapak Simeon diberi kesempatan untuk melihat Mesias, bayi Tuhan Yesus sebelum ia nanti meninggal dunia. Bahkan Pak Simeon katakan, wah, sekarang aku bisa pergi dengan damai sejahtera karena aku sudah melihat bayi Tuhan Yesus, bayi Mesias yang nanti akan menjadi penyelamat bangsa Israel dan juga penyelamat dunia. Nah, ini adalah contoh sikap yang harus kita contoh. Bagaimana Pak Simeon menanti janji Tuhan itu dengan setia, dengan sabar, sampai kemudian janji Tuhan itu dipenuhi dan Pak Simeon bisa berjumpa dengan bayi Tuhan Yesus. Nah, bagaimana nih adik-adik kalau mendapatkan janji dari papa mama? Misalkan di tahun yang lalu, di tahun 2021, papa mama misalkan berjanji mau membelikan sepeda untuk kita di tahun yang baru. Lalu baru menginjak hari pertama di tahun 2022, kita langsung menagih. Apa? Mama, mana nih sepedanya? Katanya di tahun baru aku mau dapat sepeda baru. Tapi rupanya papa mama bilang kepada kita bahwa kita harus sabar dulu. Kan tahun yang baru ini masih panjang, masih ada 364 hari lagi. Ya sabar dong, tunggu. Pada waktunya papa mama pasti akan memberikan hadiah atau sepeda yang dijanjikan kepada kita. Nah, dikala kita menunggu janji, biasanya papa mama berpesan, boleh nanti papa mama belikan sepeda baru, tetapi adik-adik harus rajin belajar dulu, harus taat, harus menurut pada perintah papa mama atau perintah dari bapak ibu guru di sekolah atau dari kakak-kakak guru sekolah minggu, dan terutama mau patuh kepada Tuhan Yesus ya. Jadi selama kita menunggu janji dari papa mama, misalkan kita jangan dikit-dikit, papa mama mana katanya mau beri aku hadiah. Ingat, harus mencontoh Bapak Simeon yang dengan sabar menanti janji dari Tuhan, dan pada akhirnya janji itu pun ditepati. Demikian cerita kita hari ini. Sampai jumpa minggu depan dengan kakak-kakak guru sekolah minggu yang lain. Dadah! Terima kasih Kak Andri sudah menyampaikan firman hari ini. Nah, adik-adik gimana? Adik-adik mau tetap taat ya seperti Bapak Simeon. Nah, adik-adik, bagi adik-adik yang ingin memberikan persembahan adik-adik bisa dititipkan melalui papa atau mama ya. Nanti papa dan mama yang akan membawa ke gereja. Nah, adik-adik, sebelum kita akhiri ibadah kita hari ini, kita mau katakan taat melalui pujian TAAT, taat. Susahnya aku
Sampai bertemu lagi minggu depan. Dadah, Tuhan Yesus memberkati.